respect saya kepada Pak Purbaya yang harusnya yang gini-gini nggak usah dong dimainkan. Nuansa optimis dalamnya itu oke, tapi datanya tuh ya mbok ya jangan tricky begini. 2024 khususnya nggak dikenal, adanya istilahnya penerimaan pajak saja atau penerimaan perpajakan. Digunakan kata-kata bruto dan neto. Mengapa? Karena ingin menunjukkan di brutonya masih bagus, netonya sih nggak bagus, kan aneh. Kalau mau apel dengan apel, ya apel dengan apel. Meskipun di sini dilihatin nih, ini defisit melebar. Nah, itu kebanyakan berarti buruk. Tapi defisit yang tidak lebar belum tentu baik. Karena berarti mungkin belanjanya ada yang banyak yang tidak terrealisasi. Baik karena sengaja maupun karena ketidakjelasan program dan kegiatan itu berjalan. Outlook semester 662 acuannya pembiayaan anggarannya. Nah, pas bagian ini dia malah pakai kembali ke APBN. 616. Edisi September ini menyamarkan kinerja pengelolaan APBN yang sebenarnya lebih buruk dari tahun-tahun lampau. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2025. APBN yang sedang berjalan ya, APBN 2025. Nah, data-data yang nanti saya analisis terutama sekali bersumber dari siaran pers Kementerian Keuangan pada tanggal 22 September. Jadi ada jumpa pers, siaran pers, Menteri Keuangan didampingi para wamen, wakil menteri, dan juga jajaran eselon 1-nya yang menyampaikan realisasi sementara APBN sampai dengan 31 Agustus. Jadi disebutnya adalah APBN kita edisi September. Datanya sampai 31 Agustus. APBN kita ini di masa-masa lampau disajikan tiap bulan ya. Tiap bulan dalam bentuk siaran pers. Itu sejak ya Desember 2017. Nah, 2018 Januari sampai sekarang terus berlangsung. Nah, selain disampaikan, itu nanti beberapa hari kemudian dokumennya lebih lengkap dari jumpa persnya. Kalau jumpa pers itu isinya paparan. Kalau dokumen itu ada narasi ya, sekitar 80-90 halaman dahulunya. Nah, diunggah oleh Menteri Kementerian Keuangan biasanya 2-3 hari setelah jumpa pers. Tapi selama 2025 ini, ketika masih Ibu Sri Mulyani, itu tidak pernah lagi ada dokumen yang diunggah. Jadi kalau saudara-saudara pemirsa ini masuk ke laman Kementerian Keuangan, itu kita tidak lagi menemukan edisi APBN kita yang berupa dokumen. Terakhir adalah edisi akhir 2024. Tetapi siaran persnya masih dilakukan, hanya ada 1-2 bulan yang libur. Nah, ini tadi tanggal 12 September pertama kali jumpa pers tentang APBN kita setelah sempat diundur, yang dilakukan di era Menteri Keuangannya adalah Pak Purbaya. Nah, data yang disajikan sampai dengan 31 Agustus. Kita belum tahu nanti nih, apakah di hari-hari depan ini akan diunggah dokumennya. Tapi yang jelas Januari sampai edisi Agustus itu tidak ada diunggah. Saya kemudian menonton di YouTube ya, pada waktu itu dilakukan saya tidak sempat melihat langsung, tapi saudara-saudara berminat itu ada di YouTube-nya Kementerian Keuangan, kemudian beberapa media mainstream juga menyajikan utuh tuh seperti Kompas dan lain-lain. Saya ulangi lagi, disampaikan kinerja realisasi sementara selama 8 bulan. Nah, saya di sini sajikan capturean dari YouTube itu yang paling pokok lah. Pelaksanaan postur itu berarti 5 hal ya, pendapatan, belanja, keseimbangan primer, kemudian defisit atau surplus tergantung kondisinya, lalu pembiayaan. Saya langsung sedikit terpana ya, ini terus terang saja pemirsa, saya terpana. Saya sempat punya ekspektasi ya yang cukup baik ya, karena terlepas kanal ini berkali-kali sudah mengkritik beberapa kebijakan Pak Purbaya. Saya juga sudah mengatakan sejak awal, saya senang nih kalau Menteri Keuangan begini yang menjelaskan sesuatu, menjelaskan dasar pemikirannya, harapannya, lalu menjadi wacana publik ya. Dan lebih khusus buat ekonom seperti saya menjadi wacana intelektual kan, sehingga kita mudah nih, oh pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan maunya begini, alasannya ini, dan kita kan bisa ikut melakukan pandangan. Nah, itu waktu saya nonton rilis APBN kita ini, saya berharap ada perubahan itu.
Tapi saya dengar, wah ternyata enggak, sama saja. Bahkan mungkin karena Pak Purbaya ini orangnya lebih tidak pengen basa-basi, banyak yang dia skip. Tapi semua paparan yang slide-nya the same ya, sama dengan ketika Ibu Sri Mulyani memaparkan. Angkanya berubah tentu karena ini bulan September. Jadi dari sisi itu nggak ada dan tidak ada tambahan dari Pak Purbaya yang menurut saya memberikan insight baru yang membuat kita menjadi bisa menelisik. Atau belum sih, kita juga harus kasih kesempatan. Tapi sekurang-kurangnya mendiskon ya. Saya berharap Pak Purbaya di rilis APBN kita ini bersuara, menjelaskan yang lebih terbuka, detail, bahkan kalau perlu teknis, karena penting juga teknis, karena kita yang pengamat kan butuh juga info teknis. Nah bahkan yang lebih mengejutkan saya ketika saya kemudian terus mengikuti video tersebut, sampailah saya pada halaman terpentingnya. Jadi bukan pengantar-pengantarnya ini. Ya ini kan yang mau dilaporkan tuh hanya satu slide ini, yang lain tambahan. Nah apa yang membuat saya tertarik? Sudah biasa menampilkan kinerja itu dengan targetnya, kan gitu. Kalau sudah 8 bulan ini dibandingkan rencana setahunnya bagaimana? Waktu kemarin misalnya sudah 7 bulan ini dibandingkan setahunnya bagaimana, dan seterusnya tiap bulan. Supaya kita bisa ngukur, kalau sudah 8 bulan sekian persen, bagus nggak? Dan ada lagi cara membandingkannya dibandingkan dengan tahun lalu dengan kurun waktu yang sama. Kalau ini 8 bulan dengan 8 bulan tahun lalu. Tentu saya sebagai ekonom punya set data di laptop saya. Saya buat data bertahun-tahun, nggak hanya 2 tahun seperti ini kan. Nah itu menjadi sesuatu yang bisa dianalisis, apakah kinerja tahun ini 2025 lebih baik atau lebih buruk atau sama saja. Nah mengejutkan buat saya, yang menjadi laporan itu yang diacu adalah apa yang disebut dengan outlook laporan semester. Ini nggak lazim ya, nggak lazim. Mungkin sedengar refreshing buat para pemirsa. APBN itu ditetapkan akhir tahun lalu, mulai dilaksanakan 1 Januari sampai 31 Desember. Ya kan begitu. Nah pada pertengahan tahun, pemerintah melaporkan sementara berjalan 6 bulan. Dilaporkan di bulan Juli. Nah juga dikutip lagi di APBN nota keuangan. 6 bulan yang berikutnya namanya perakiraan kan, outlook, proyeksi ya. Nah dijumlahkan ini, maka dapatlah perakiraan realisasi. Jadi outlook itu adalah perakiraan realisasi oleh pemerintah selama setahun. Nah, aneh kan? Berarti ini presentasi dari perakiraan realisasi. Loh, bagaimana kita mengukurnya? Kan berarti sudah pada pertengahan tahun lalu sudah dirubah. Saya boleh dong mengatakan ini tricky namanya. Trik. Nggak bohong, tapi tricky. Harusnya di sini tetap disajikan APBN. Nah, kenapa 2024 perpres? Perpres itu statusnya seperti APBN perubahan. Kalau itu nggak masalah. Karena memang secara resmi ditetapkan postur baru berdasarkan APBN perubahan atau perpres. Meskipun ini mengundang perdebatan, harusnya perpres ini tidak boleh lagi dipakai. Nah, itu waktu COVID iya. Tapi oke lah. Mengapa saya bilang tricky? Karena misalnya pendapatan. Ini ditulis kalau Labsem itu outlook-nya 2.885 triliun. Padahal di APBN itu 3.005. Jadi kan ini sudah turun. Nah, maka persentase capaian terhadap ini mencapai 57,2%. Kebayang nggak 8 bulan dapat 57%, lumayan nih. Tapi itu dari outlook. Kalau dari APBN-nya yang 3.005 ya kita harus hitung. Ini menurut saya tidak lazim. Dan ini mengurangi respek saya kepada Pak Purbaya yang harusnya yang gini-gini nggak usah dong dimainkan. Kita kan perlu penjelasan apa adanya. Ya ada nuansa optimis dalamnya itu oke, tapi datanya tuh ya mbok ya jangan tricky begini. Nah mari kita lihat satu persatu dari pendapatan, belanja, dan defisit itu. Nah saya mengolahnya nggak mau dari Labsem, dari Outlook, saya mengolahnya dari APBN-nya. Nah ini misalnya, ini pendapatan. Nah ini bandingan ya, ketika bandingannya dengan Outlook dapatnya 57,2%. Tapi kalau bandingannya dengan APBN dapatnya 54,53% ya. Selisih 3%. Tapi kan very seriously. Mengapa serius? Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah kinerja pendapatan 8 bulan terendah selama ini. Bahkan lebih rendah dari waktu COVID. Tentu COVID itu waktu itu sudah dibuat perpres ya, nurunin APBN-nya. Tapi nggak soal. Ini kan nggak ada perpresnya, kecuali ada perpres merubah postur. Maka asesmen saya pertama adalah mengapa Kementerian Keuangan membuat acuan kinerja dari Outlook. Outlook itu buatan mereka sendiri di pertengahan tahun, harusnya dari APBN yang merupakan undang-undang.
Kedua ini, ternyata kalau pakai APBN, capaian di 2025 8 bulan ini hanya 54,53%. Dan itu adalah capaian terendah selama 10 tahun terakhir dari data ini. Datanya data 9 tahunnya. Lalu bagaimana pertumbuhannya? Pertumbuhannya tidak ada triknya, tadi sudah disajikan juga, karena nggak bisa ditrik lagi 8 bulan ini dibandingkan 8 bulan yang tahun lalu. Nah, dapatlah minus 7,80%. Jadi, kita harus paham nih, sayangnya pada waktu disampaikan, Pak Purbaya ngomong secara umum, nanti bagian salah satu Wakil Menteri Keuangan dalam hal ini Pak Anggito yang banyak mengulas tentang pendapatan ini tidak digarisbawahi. Bahwa sebenarnya kinerja 8 bulan ini lebih rendah dibandingkan 8 bulan tahun yang lalu. Nah, 8 bulan tahun yang lalu lebih rendah lagi daripada 8 bulan tahun sebelumnya. Ini maksudnya minus, kontraksi, turun, gambarnya aja grafiknya akan turun. Jadi ini adalah laju penambahan pertumbuhan yang terendah kecuali pada saat pandemi 2020 yang 13,10. Jadi dari sisi ini kinerja pendapatan juga bisa dikatakan tidak baik. Bagian dari pendapatan itu ada namanya perpajakan, ada yang namanya PNBP ya. Menarik buat saya nanti yang PNB perpajakan dan PNBP-nya saya lakukan assessment sendiri ya. Karena biar kita bagi-bagi. Tapi saya ambil saja salah satu lagi slide, dua slide dari paparan itu yang saya sedikit menyayangkan. Nah, apa? Biasanya kan penerimaan perpajakan itu ya penerimaan perpajakan. Bagiannya ada penerimaan pajak, ada penerimaan bea dan cukai. Ini ada istilah penerimaan pajak bruto dan pajak neto. Ini memang tidak bulan ini saja. Jadi bukan Pak Purbaya, ini tanggung jawab sejak Ibu Sri Mulyani. Tetapi hanya mulai sejak APBN kita 2025, 2024, 2023 khususnya nggak dikenal. Adanya istilahnya penerimaan pajak saja atau penerimaan perpajakan. Digunakan kata-kata bruto dan neto. Nah, mengapa? Karena ingin menunjukkan di brutonya masih bagus, netonya sih nggak bagus, kan aneh. Ya kalau mau apel dengan apel, ya apel dengan apel, meskipun di sini dilihatin nih. Nah, apa maksudnya perbedaan bruto dan neto itu? Jadi bruto itu yang tercatat merupakan penerimaan perpajak selama kurun waktu itu. Ya, ini kan ada bulan ya, ada 8 bulan nih kan. 8 bulan dijumlahkan atau masing-masing bulan bisa. Nah, itu dikurangi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu orang bayar pajak tapi kelebihan yang tahun lalu ya, maksudnya PPh bisa, PPN bisa. Dia kebanyakan dan sebagiannya memang bersifat deposito, ya udah karena terbiasa nih saya perusahaan besar, bayar aja duluan kan supaya nggak kena denda. Ternyata saya kelebihan, nanti dikembalikan. Nah, pengembalian itu bulan Februari, Maret atau April ya, itu namanya bruto dikurangi itu neto. Tapi dulu tidak ada dilaporkan bruto, ini dilaporkan neto saja. Kan menarik, mengapa perlu melaporkan bruto dan neto? Karena angka netonya nggak enak gitu, kurang baik, taruhlah yang bruto. Itu kesannya. Saya ulangi, ini dimulai di APBN kita 2025. Nah, ini untuk tunjukkan saja bahwa bruto dengan neto, kalau misalnya kayak PBB, kalau PPNBM dengan PPh ini banyak perubahannya, 280 menjadi 194, karena berarti ada orang yang restitusi. Tapi ini nggak ada artinya, data penerimaan pajak bruto itu hanya arti untuk analisis. Yang benar-benar diterima negara ya neto jatuhnya, ya. Bahkan ini nanti ada cerita lain di balik ini. Tapi saya ingin katakan mengapa ini dipelihara terus ini selama berbulan-bulan ini untuk mengesankan bahwa pajak ini oke. Ada maksud memang. Maksudnya adalah berarti perekonomian itu sebetulnya tidak seturun itu drastisnya. Kalau dilihat netonya turunnya banyak. Tapi kan yang mencerminkan bruto, mencerminkan dinamika perekonomian. Kita akan diskusi lain soal itu. Tapi ini soal bagaimana menyajikan hal ini secara lebih baik kepada publik. Bagaimana dengan belanja? Nah, sama, karena belanjanya tadi sedikit dikurangi. Dikurangi itu bukan dikurangi ya. Antara APBN dengan Outlook itu beda. Di APBN 3.621 ya. Sedangkan di Outlook ini hanya 3.527 ya, kurang lebih turun kira-kira 100 triliun. Maka akibatnya secara presentasi kan juga berubah. Maka belanja ini yang sudah dilakukan itu dari APBN kita baru 54,13%. Tidak buruk-buruk amat dibandingkan pendapatan. Tapi kan juga tidak bagus dalam hal penyerapan. Tapi ini memang dilema buat pengelola APBN. Ketika pendapatannya turun cukup drastis begitu, kalau belanjanya ngegas, ya defisitnya terlalu lebar. Jadi ini masuk akal.
Tapi sekaligus juga untuk menunjukkan apakah niat berefisien di awal tahun itu terwujud. Ya ada pengaruh, tapi nggak signifikan karena 54,13 ini ya setara saja dengan tahun-tahun biasa kan, meskipun lebih rendah dari 2024. Jadi dalam hal belanja ini memang ada plus minusnya. Kalau dia penyerapannya besar itu mengindikasikan program-program dan kegiatan berjalan lancar. Tapi di sisi lain kalau penyerapannya bagus, maksudnya dia cepat tersalurkan, sementara pendapatannya tidak sesuai rencana, berarti mengundang masalah di kekurangan, di defisit ya. Jadi bisa saja upaya membintangi ngerem itu adalah ini bukan karena nggak becus dihabisin, tapi sebagian memang ditahan. Nah ini perlu assessment tersendiri. Tapi saya kembali ingin mengatakan bahwa ya Mbok Fair begini saja disajikan sesuai dengan kebiasaan. Ini masing-masing diagram ini seperti pendapatan tadi adalah perbandingan sesama 8 bulannya. Jadi tiap tahun di 8 bulan pertamanya. Nah, ini pertumbuhannya juga relatif rendah. Jadi ini tidak bisa dibaca baik atau buruk ya. Baik, buruk dalam arti berarti banyak rencana belanja yang tidak direalisasi. Baik dalam arti ya terpaksa dilakukan karena kalau enggak bahaya defisit. Nah, bagaimana dengan defisit? Nah, defisit dikatakan terkendali, ya benar juga sih. Tapi lihat, defisitnya adalah kurang lebih berapa tadi? 360. Batangnya nih seperti ini. Ini adalah defisit terlebar selain saat COVID. Dan secara persentase sudah mencapai 52,19% dari rencananya. Itu juga nggak yang bagus. Berarti besok, kalau benar seperti pola, ini nanti defisitnya benar-benar akan melebihi dari rencana. Rencananya kan 616. Bisa jadi mencapai 650, 660. Dan memang betul, pemerintah sendiri melakukan perakiraan di pertengahan tahun itu mencapai 662. Tapi itu cuma perakiraan. Kalau ternyata beberapa kementerian ditahan belanjanya atau tidak mampu menghabiskan, mungkin defisit bisa dijaga. Jadi saya di kanal ini ingin mengajak pemirsa, jangan juga tergoda dengan kesimpulan-kesimpulan yang instan. Wah ini defisit terjaga baik, terpelihara. Enggak selalu berarti baik. Ini defisit melebar. Nah itu kebanyakan berarti buruk. Tapi defisit yang tidak lebar belum tentu baik untuk kondisi pengelolaan APBN sekarang. Ngapa? Karena berarti mungkin belanjanya ada yang banyak yang tidak terrealisasi. Baik karena sengaja maupun karena ketidakjelasan program dan kegiatan itu berjalan. Nah, ini sama dengan inflasi ya. Kita kebanyakan inflasi rendah. Itu berarti pertanda baik. Belum tentu. Kalau inflasi tinggi, nyaris selalu berarti buruk. Kalau inflasi rendah, bisa baik, bisa buruk. Tergantung detail-detailnya. Bisa dia mencerminkan kemampuan menjaga supply and demand dan jumlah uang beredar. Sehingga itu berarti baik buat perekonomian itu. Tapi kalau dia pertanda kelemahan daya beli, itu buruk. Sama dengan defisit. Kalau defisit lebar banget itu pasti buruk. Tapi defisit yang tidak lebar belum tentu baik. Lihat rencana pendapatannya, lihat rencana belanjanya. Nah sekali ini lebar, belum lebar banget. Tapi lebar padahal kita lihat tadi belanjanya pun sudah direm. Kenapa sebabnya? Karena pendapatannya benar-benar kesulitan. Jadi saya mendengarkan penjelasan Menteri maupun Wamen. Mestinya menurut saya ini, ya diakui saja perekonomian itu kurang baik sehingga pajak perpajakan itu tidak optimal. Itu kan lebih enak didengarnya. Tentu dengan penjelasan-penjelasan yang persuasif. Oh ini akan diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang menaikkan daya beli dan seterusnya lah. Tapi ketika dengan gagah berani mengatakan everything is okay, maka kanal ini dengan sangat terpaksa ingin mengatakan bahwa APBN selama 8 bulan ini menunjukkan perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Dan pengelolaan APBN juga terindikasi tidak efektif dan efisien. Yang bahkan di laporannya coba disamarkan. Tidak saya bilang bohong ya, disamarkan. Mengapa pakai kinerja Outlook sebagai acuan? Nah itu ya. Nah, contoh lain di paparan tersebut adalah yang disebut dengan pembiayaan anggaran. Tadi di postur tadi pendapatan, belanja, keseimbangan primer kita tidak bahas. Kita langsung bahas defisit. Selisih antara pendapatan belanja ini defisit, ternyata defisit. Jangan lupa loh, kalau 8 bulan itu tidak selalu defisit. Kalau setahun selalu defisit. Tapi kalau 8 bulan tadi sudah digambar saya tadi ada yang kondisi surplus. 2 kali di tahun 2022, 2023 itu surplus kalau 8 bulan. Nah, 2024-2025 ini defisit. Nah, lalu ada postur kelima namanya pembiayaan anggaran. Sejumlah defisit itulah dicari pembiayaannya. 616 di APBN. Nah, ini menarik. Ketika paparan ini nggak pakai acuan Outlook, tapi acuannya kembali ke APBN. Itu.
Apa belum sempat berkoordinasi apa saya nggak tahu ya. Karena ini kalau dilihat kan yang masing-masing ini wamennya beda. Yang mengutarakan ini menarik buat saya. Nah, di pertama tadi kan acuannya adalah outlook semester 662 acuannya pembiayaan anggarannya. Defisit lalu pembiayaan anggarannya itu toh. Nah, tapi ketika di bagian yang lain sesuai. Nah, pas bagian ini dia malah pakai kembali ke APBN 616 ya. Dari target segitu berapa sudah yang dilakukan? Tadi kan ada defisit, di sini tidak terlihat ya defisitnya. Nah, yang di sini dilihat adalah si defisit 320-an tadi ditambahi dengan pengeluaran untuk investasi. Nah, itu namanya kebutuhan pembiayaan anggaran. Tapi ternyata pemerintah berutangnya lebih banyak dari itu. Front loading namanya. Jadi pemerintah sudah berutang 463,7 triliun. Lebih dari defisit ya. Itu artinya front loading. Artinya ngutang mendahului kebutuhannya. Maka terjadilah pertambahan utang. Tambahan utang loh ya. Tambahan utang itu berarti kalau kita punya sisa utang ditambah itu. Berarti posisi 31 Desember 2024 kan ditambahkan ini. Nah, karena selama 8 bulan ini kita nambah. Oh, tapi kan kita juga membayar selama 8. Nah, yang disebut 463,7 itu disebut pembiayaan utang. Sebenarnya ada satu kata kurang. Pembiayaan utang neto, bersih. Jadi di 463,7 itu ada utang baru, ada utang yang dilunasi, selisihnya itu. Nah, kalau perkiraan saya, tapi tidak dilaporkan. Itu berarti kalau yang dibayar, dilunasi selama 8 bulan kira-kira 400, sebenarnya pemerintah menarik utang baru 863 triliun. Cuma karena 400-nya untuk mengurangi utang lama, bersihnya bertambah 463,7 triliun. Berarti berapa dong utang pemerintah per 31 Desember 2025? Kalau dijumlahkan ya 8.813 ditambah itu menjadi 9.277. Ada nggak itu dinyatakan? Tidak ada. Dan selama 8 bulan ini ada libur 2 kali. Jadi 6 kali APBN kita belum pernah lagi disajikan data posisi utang per akhir bulan di laporan. Dahulu selalu ada. Apa maksud itu? Mengapa Kementerian Keuangan tidak menyampaikan hal yang selama ini selalu dinyatakan aman? Ya aman oke lah, tapi kami diberitahu kok aman, jumlahnya berapa? Tiba-tiba ujung-ujung ini rasionya masih 39%. Kalau tahu 39% itu kan dari apa, dibagi apa kan? Kalau apa yang mau dibaginya nggak tahu, gimana kita bisa ikut mengatakan itu benar atau salah? Nah, padahal mudah kan ditambahkan. Tapi nanti dulu. Ternyata tidak hanya itu. Akhir 31 Desember 2025 ini jumlah utang, posisi utang segini dong. 9277. Oh, itu adalah tambahan utang, posisi utang karena pengelolaan APBN. Tapi sebenarnya ada faktor lain. Ingat, sebagian utang itu valuta asing. Kalau disederhanakan 30 lah. 29-an. 30 saya bulatkan untuk sederhana. Itu falas. Dari itu mayoritasnya dolar. Kurang lebih 80%, 90%-nya. Yang 10% berbagai mata uang. Ketika dinyatakan 31 Agustus 2025 itu pakainya kurs tanggal itu. Nah, sekarang bandingkan dengan kurs 31 Desember 2024. Kurs tengah Bank Indonesia itu patokannya. Ternyata melemah. Nah, silakan cari pemeriksa sendiri. Kalau melemah, berarti utang sama-sama 1 miliar dolar, kalau dinyatakan rupiah kan bertambah. Nah, itu bisa dihitung. Nah, menurut perhitungan saya tambahannya kurang lebih 45. Nah, saya bulatkan 43 supaya gampang nambahkannya. Maka posisi utang per 31 Agustus 2025 ini adalah 9.320 triliun. Saya ulangi ya, 9.320 triliun. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah menyatakan utangnya berapa. Sampai 31 Desember. Yang ada utang aman, tapi jumlah nggak diberitahu. Nah, mudah-mudahan assessment ini memberikan gambaran. Kalau ini salah ya pemerintah harus menyampaikan yang benar berapa. Jangan-jangan malah 9.400. Nggak tahu saya. Saya simpulkan ya. Pertama, realisasi 8 bulan ini mengindikasikan pengelolaan APBN belum efektif dan efisien. Dari alasan-alasan di atas tadi. Lalu ada indikasi perekonomian kita sebenarnya masih lesu. Tidak baik-baik saja. Diindikasikan oleh perpajakan dan pajak. Kemudian saya menilai APBN kita yang dirilis edisi September ini menyamarkan kinerja pengelolaan APBN yang sebenarnya lebih buruk dari tahun-tahun lampau. Ya, antara lain acuan yang dipakai bukan lagi APBN melainkan outlook. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.